Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Sarah Ibrahim Ba'asir dan Arbi Arizona dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang video pembelajaran kami mengenai Perjanjian Internasional ANZUS atau Australia New Zealand United States Security Treaty. Isi dari video pembelajaran kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian ANZUS. Yang kedua, apa latar belakang ANZUS? Yang ketiga, siapa saja negara anggota ANZUS? Yang keempat, apa tujuan dari ANZUS? Yang kelima, apa prinsip dasar ANZUS? Yang keenam, kesimpulan. Pengertian ANZUS. ANZUS merupakan perjanjian yang mengikat antara Australia dan Selandia Baru, dan secara terpisah, Australia dan Amerika Serikat, untuk bekerjasama pada hal-hal militer di wilayah Samudra Pasifik. Aturan itu menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga pihak akan berbahaya bagi pihak lain, dan masing-masing pihak harus bertindak untuk menghadapi ancaman bersama. Ini membentuk Komite Menteri Luar Negeri yang dapat bertemu untuk berkonsultasi. Adapun latar belakang perjanjian ANZUS. Yang pertama adalah kekhawatiran Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru terhadap ancaman dari utara Samudra Pasifik, terutama ancaman komunis dari Cina ataupun Uni Soviet, yang dimana pada saat itu Cina merupakan basis komunis terbesar di Asia. Kemudian, jatuhnya Singapura pada tahun 1942 telah menunjukkan bahwa pelindung tradisional mereka, yaitu Britania Raya, tidak lagi berkuasa di wilayah tersebut, dan hal inilah yang menambah rasa kerentanan mereka. Kemudian Amerika Serikat pada awalnya enggan, malah Amerika Serikat menawarkan jaminan perlindungan informal. Tetapi dikarenakan oleh kebutuhan untuk memperkuat Barat melawan komunisme, tumbuh dengan kemenangan komunisme dalam Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949 dan Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953. Hingga akhirnya perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing perwakilan dari tiga negara tersebut, yaitu Percy C. Spender dari Australia, C.A. Berenson dari New Zealand, dan Dean Acheson, John Foster, Alexander Wiley, dan John J. Sparkman dari Amerika Serikat pada tahun 1951. Negara anggota dari perjanjian ANZUS itu sendiri adalah Australia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Tujuan ANZUS adalah sebagai berikut. Yang pertama, membendung pengaruh komunisme yang dianggap sebagai agresor di kawasan Asia Pasifik, terutama di Cina dan Uni Soviet. Yang kedua, meningkatkan kerjasama militer untuk mencegah terjadinya agresi negara lain ke kawasan Pasifik. Ketiga, keterkaitan dalam menghadapi segala serangan bersenjata bersama, karena ancaman terhadap salah satu anggota juga merupakan ancaman bagi anggota lain. Prinsip dasar perjanjian ANZUS adalah yang pertama, saling membantu dalam mencegah para agresor yang mungkin muncul di kawasan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Agresor sendiri memiliki arti orang atau negara yang menyerang pihak lain. Dan dalam kejadian ini, agresor ini disudutkan kepada negara Cina dan Rusia yang merupakan komunis. Yang kedua adalah mengkoordinasikan pertahanan bersama di kawasan Pasifik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama militer untuk mencegah terjadinya agresi negara lain ke kawasan Pasifik. Dan yang keempat adalah keterikatan dalam menghadapi segala serangan bersenjata bersama, karena ancaman terhadap salah satu anggota juga merupakan ancaman bagi anggota lainnya. Struktur perjanjian ANZUS sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian awalnya merupakan fakta pertahanan tiga arah penuh, tetapi karena adanya perselisihan Selandia Baru dan Amerika Serikat, maka perjanjian menjadi terpisah antara kedua negara bagian tersebut dan Australia. Yang kedua, pada tahun 2000, Amerika Serikat membuka pelabuhannya ke Royal New Zealand Navy sekali lagi, dan di bawah Presiden Bill Clinton di Amerika Serikat, dan pemerintahan Helen Clark di Selandia Baru. Kedua negara tersebut kembali menjalin kerjasama bilateral di bidang pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, ANZUS secara umum diakui telah berpisah pada tahun 1984. Tetapi, Aliansi Australia-Amerika Serikat tetap memiliki kekuatan penuh. Yang keempat, ANZUS tidak memiliki struktur pertahanan terintegrasi atau pasukan khusus. Meski demikian, Australia dan Amerika Serikat melakukan berbagai kegiatan bersama seperti latihan militer, menugaskan perwira masing-masing untuk saling dinas bersenjata, dan menstandarisasi peralatan dan doktrin operasional.
kesimpulan yang dapat kita ambil dari perjanjian ANZUS. Melalui ANZUS, Australia dan Selandia Baru memandang Amerika Serikat sebagai jaminan keamanan dan pilar penyangga bagi keamanan negaranya. Tetapi perkembangan ANZUS tidak selalu berjalan mulus, karena salah satu negara anggotanya, yaitu Selandia Baru, sempat mengundurkan diri dari keanggotaannya dikarenakan Selandia Baru pernah menolak kedatangan kapal-kapal perang Amerika Serikat yang membawa persenjataan nuklir untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Selandia Baru. Untuk menanggapi kejadian ini, pemerintah Australia mendukung kebijakan Neither Confirm Nor Deny yang diterapkan bagi kapal-kapal perangnya dan mengharapkan Selandia Baru mengubah kebijakannya dalam masalah ini. Meskipun demikian, kebijakan ini tidak mempengaruhi Selandia Baru. Oleh karena itu, sejak akhir 1985, sistem pertahanan trilateral ANZUS berubah menjadi dua sistem pertahanan bilateral, yaitu tinggal AUS atau Australia dan Amerika Serikat. Sehingga keadaan ini semakin mendekatkan hubungan pertahanan dan keamanan antara Australia dan Amerika Serikat. Namun, selama tahun 2010-an, Selandia Baru dan Amerika Serikat melanjutkan hubungan dekat kembali. Deklarasi Wellington tahun 2010 mendefinisikan kemitraan strategis antara Selandia Baru dan Amerika Serikat. Dan Selandia Baru bergabung dalam latihan militer 2 tahun Rim of the Pacific yang merupakan latihan perang maritim internasional terbesar di dunia yang dilepas di pantai Hawaii pada tahun 2012. Dan untuk pertama kalinya sejak 1984, larangan Amerika Serikat terhadap pembuatan kapal di Selandia Baru, pelabuhan di pangkalan Amerika Serikat dicabut setelah latihan 2012.